Chapter 1471. Orang ini, semua pelatihannya memakan waktu lama. Dokter peri kecil berdiri di puncak jurang saat dia melihat ke arah batu protruding tempat Xiao Yan duduk. Dia tak berdaya menghela nafas dengan suara lembut. Sudah setengah bulan sejak Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya. Selama setengah bulan ini, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Energi murni yang menakutkan berdesir di sekelilingnya seperti awan. Jika seseorang mengambilnya, itu akan tampak kental seperti air. Dokter peri kecil dan King Lin secara alami dapat mengatakan bahwa Xiao Yan berada dalam tahap kritis pelatihannya. Oleh karena itu, mereka tidak berbicara dengan keras agar tidak mengganggu Xiao Yan meski mengucapkan kata-kata dari mulut mereka. Kakak perempuan Kailin juga belum mengungkapkan aktivitas apapun. Mata King Lin melihat ke dasar jurang yang dalam saat dia menyatakan. Permukaan danau yang terus mendidih telah menjadi tenang beberapa hari yang lalu. Seluruh 9 musim semi yang tenang telah mendapatkan kembali ketenangan lamanya. Kailin, yang berada di dalamnya, juga tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Kailin seharusnya baik-baik saja. Menjadi 7 warna surga menelan piton, dia seperti ikan yang menemukan air di 9 mata air tenang ini. Dokter peri kecil menyeringai. Dia bisa merasakan energi gelap dan dingin yang menakutkan, yang telah berkumpul dalam 9 musim semi yang tenang selama bertahun-tahun, berkumpul ke bagian terdalam dari danau. Energi diserap ke dalam tubuh Kailin. Sepertinya kita hanya bisa terus menunggu. Menurut apa yang dikatakan kepala suku Yao Ming, tampaknya Heaven Demon Phoenix mulai menunjukkan tanda-tanda bergerak, kata King Lin. Xiao Yan harus segera selesai. Dokter peri kecil mengangguk. Mata cantiknya tertuju pada Xiao Yan, yang duduk di awan yang tersisa. Xiao Yan secara bertahap menarik auranya. Sepertinya dia akan berhasil. King Lin mengangguk. Dia juga duduk di atas batu besar dan diam-diam menunggu pelatihan Xiao Yan selesai. Yao Ming telah mengeluarkan perintah untuk menutup area dalam jarak 10.000 kaki dari jurang yang dalam. Selain 2 wanita itu, tidak ada yang akan masuk dan mengganggu 2 orang yang sedang berlatih. 2 hari lagi berlalu dengan tenang di tengah penantian ini. Awan kental yang terbentuk di sekitar Xiao Yan tiba-tiba memancarkan fluktuasi yang intens saat pagi hari ketiga secara bertahap menyelimuti tanah. Energi alam di sekitarnya sepertinya telah diseret oleh sesuatu yang melonjak ke segala arah. Akhirnya, itu berkumpul menjadi badai energi yang sangat besar di udara di atas Xiao Yan. Tepi badai ini terhubung ke bagian atas kepala Xiao Yan. Perubahan tak terduga ini juga membangunkan dokter peri kecil dan King Lin dari status pelatihan mereka. Beberapa kejutan melintas di wajah mereka saat mereka mengamati bentuk fenomena yang tidak biasa ini. Sepertinya latihannya hampir selesai. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat di dalam awan tiba-tiba terbuka setelah dokter peri kecil mengucapkan kata-kata itu. Cahaya energi ditembakkan dan menembus ke dinding di depannya, membentuk 2 lubang hitam dengan kedalaman yang tidak diketahui. Dia mengangkat kepalanya, melebarkan mulutnya dan dengan kasar menyedotnya. Bang! Badai energi sebesar 1000 kaki mengalir saat Xiao Yan tersedot. Itu mengalir melalui tenggorokannya dan memasuki tubuhnya. Karena lebih banyak energi dimakan oleh tubuh Xiao Yan, tanda-tanda fluktuasi energi mulai merembes keluar. Energi itu memecahkan dinding batu keras di sekitarnya, membentuk retakan besar yang tak terhitung jumlahnya. Batuan raksasa disertai dengan suara gemuruh yang keras saat jatuh. Akhirnya, mereka mendarat di jurang yang dalam di bawah. Swoosh! Aktivitas yang meletus dari jurang yang dalam ini secara alami menarik perhatian banyak ahli dari suku Piton Nine Serene Deep Ground. Wajah mereka terkejut, tetapi mereka hanya bisa tetap 10.000 kaki jauhnya dari jurang. Mereka tidak bisa lebih dekat untuk menyaksikan fenomena yang tidak biasa karena perintah yang dikeluarkan Yao Ming. Beberapa sinar cahaya datang dari kejauhan. Mereka muncul di atas jurang yang dalam. Yao Ming dan beberapa tetua suku Piton Nine Serene Deep Ground yang sangat berpengalaman terungkap.
Pada saat ini, mata mereka menunjukkan keterkejutan saat melihat Xiao Yan menelan energi di sekitarnya. Aura yang sangat kuat. Sepertinya Tuan Xiao Yan saat ini dengan cepat mendekati bintang kedua Doseng, kan? Seorang penatua berseru. Yao Ming menggelengkan kepalanya saat mendengar tebakan. Dia berkata, darah esensi iblis Sein mungkin kuat, tapi tidak mudah untuk bangkit di dalam kelas Doseng. Mampu mencapai bintang 1 tingkat lanjut Doseng tidaklah buruk, menjadi bintang 2 tingkat lanjut Doseng, dia dengan jelas memahami betapa sulitnya untuk naik melalui setiap tingkat kecil. Namun, mampu melambung dari bintang 1 awal Doseng menjadi mahir, ini sudah melebihi harapan saya. Yao Ming berseru, jika dia bisa mendapatkan semua darah esensi iblis Sein, dia akan merasa yakin bahwa dia bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya ke bintang ketiga dari kelas Doseng. Namun, jika itu hanya setetes, dia hanya yakin dia bisa melakukan terobosan dalam waktu 3 tahun. Bang! Sementara Yao Ming sedang berbicara dengan beberapa sesepuh di langit, badai energi yang sangat besar itu benar-benar ditelan ke dalam tubuh Xiao Yan. Setelah jejak energi terakhir memasuki tubuhnya, seluruh area secara bertahap mulai menjadi sunyi. Nafas yang mengandung energi yang kaya perlahan dihembuskan dari tenggorokan Xiao Yan. Ini diaglomerasi menjadi cairan yang tersebar. Cairan ini mendarat di bebatuan besar. Batuan itu perlahan mengkristal dan tampak seperti batu giok. Haha, selamat atas kemajuan kakak kelas Doseng kelas lanjutan Xiao Yan. Menerobos kelas Doseng bintang 2 hanya masalah waktu. Yao Ming dengan cepat turun dari langit setelah melihat Xiao Yan menghentikan latihannya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa keras. Xiao Yan tersenyum sopan saat mendengar Yao Ming memberi selamat padanya. Dia mengepalkan tinjunya dan merasa cukup puas. Setetes darah esensi iblis Sein hampir memungkinkannya melangkah ke bintang kedua kelas Doseng. Ini sulit dibayangkan. Jika dia benar-benar melahap semua darah esensi sendirian, dia bisa mengejar Yao Ming. Menjadi memiliki api surgawi, itu memurnikan dan membantunya menyerap sebagian besar energi dalam darah esensi iblis Sein. Energi di dalam tubuhnya secara otomatis berubah menjadi pakaian di permukaan tubuhnya untuk menggantikan pakaiannya yang hancur setelah dia berdiri di tengah kabut. Pada levelnya, itu mungkin bagi Doki untuk berubah menjadi apapun hanya dengan pikiran belaka. Sepertinya Kailin masih berlatih. Mata Xiao Yan menatap 9 musim semi yang tenang di bawah. Dari persepsinya, dia secara alami dapat merasakan energi gelap dan dingin yang tak berujung dalam gelombang 9 musim semi yang tenang menjadi makhluk besar. Makhluk besar itu adalah Seven Colored Heaven Swallowing Python yang telah diubah Kailin. Kepala suku Yao Ming, apakah ada berita tentang suku Heaven Demon Phoenix? Xiao Yan bertanya sambil tersenyum saat matanya tertuju pada Yao Ming. Iya, senyuman di wajah Yao Ming ditarik setelah mendengar pertanyaan ini. Dia perlahan mengangguk sebelum menangkap Xiao Yan dengan suara yang dalam. Berdasarkan informasi yang telah saya peroleh, suku Heaven Demon Phoenix telah mengirim beberapa ahli ke alam kosong untuk membantu 3 pulau naga besar selama beberapa hari ini. Mereka memang memilih untuk campur tangan, ya. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia tidak terkejut dengan berita ini. Mereka yang berasal dari suku Heaven Demon Phoenix memiliki niat jahat. Mereka akan menggunakan trik apapun yang tersedia untuk mendapatkan darah naga Phoenix. Ketiga pulau naga besar itu benar-benar mengabaikan segalanya untuk menang. Mereka bahkan mengundang musuh mereka ke wilayah mereka. Berapa banyak ahli yang telah dikirim suku Heaven Demon Phoenix kali ini? Kebanyakan dari mereka yang dikirim oleh suku Heaven Demon Phoenix kali ini berada di kelas Dozun. Tentu saja tidak banyak orang yang perlu kita khawatirkan. Hanya ada 3 yang kami pedulikan. Ketiganya adalah tetua agung di suku Heaven Demon Phoenix. Mereka memiliki reputasi yang sangat ganas di dunia Magical Beast. Yao Ming berbicara dengan ekspresi yang agak muram. Oh, siapakah 3 orang ini? Seperti apa kekuatan mereka? Xiao Yan mengangkat alisnya.
Tiga tetua agung ini dikenal sebagai Heaven Demon Tree Phoenix, Feng Huang, Kun Huang, Ying Huang. Yao Ming menyatakan, di antara mereka, Feng Huang adalah bintang menengah Doseng, Kun Huang adalah bintang lanjutan Doseng, dan Ying Huang adalah bintang menengah Doseng. Tiga Doseng. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Tidak disangka suku Heaven Demon Phoenix benar-benar akan mengirimkan kekuatan yang begitu kuat. Dari sini, orang bisa mengetahui kekuatan besar dari suku Heaven Demon Phoenix. Orang-orang ini tetap rendah hati dan mengumpulkan cukup banyak kekuatan. Selain naga Void kuno, suku Heaven Demon Phoenix ini tidak diragukan lagi adalah penguasa kedua dari tiga suku ini di dunia binatang ajaib. Ketiganya sangat kuat. Jika mereka menggabungkan kekuatan mereka, mereka bahkan bisa bertarung melawan Doseng Bintang 3. Pulau Naga Timur kemungkinan besar akan terancam jika mereka diizinkan untuk membantu ketiga Pulau Naga, kata Yao Ming. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Terlepas dari apa masalahnya, mereka tidak bisa membiarkan suku Heaven Demon Phoenix campur tangan. Jika tidak, Pulau Naga Timur Ziyan tidak akan mampu melawan tiga Pulau Naga besar. Kapan mereka akan pindah? Xiao Yan perlahan menghembuskan napas saat dia bertanya dengan suara rendah. Meskipun barisan tiga Doseng sangat kuat, itu tidak menakutkan sejauh Xiao Yan tidak berani campur tangan. Mata Yao Ming bergerak-gerak setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Hatinya juga kaget karena keberanian Xiao Yan. Xiao Yan berani turun tangan bahkan saat menghadapi tiga Doseng. Mereka kemungkinan akan pindah untuk menuju ke alam kosong dalam waktu 3 hari. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Matanya tertuju pada Yao Ming saat dia tersenyum dan bertanya, apakah kepala suku Yao Ming berani menyerang dan secara signifikan melumpuhkan suku Heaven Demon Phoenix? Yao Ming merenung sejenak. Akhirnya dia tertawa dan mengangguk. Ini adalah pilihan. Dia harus memilih antara suku Heaven Demon Phoenix dan Pulau Naga Timur Ziyan. Yao Xiaotian telah memilih 3 Pulau Naga besar sementara Yao Ming telah memilih Pulau Naga Timur. Kalau begitu, kita akan pindah besok dan menuju ke alam kosong. Kami akan membunuh mereka dari suku Heaven Demon Phoenix 3 hari kemudian. Xiao Yan tersenyum tipis saat melihat Yao Ming setuju. Keinginan membunuh menyebar dari suaranya. Chapter 1472. Pagi selanjutnya, Xiao Yan berdiri di samping jurang. Kedua tangannya ditempatkan di belakang punggungnya. Matanya menjelajahi 9 musim semi yang tenang. Hari ini, mereka akan bergerak dan menuju ke alam kosong untuk menghentikan bala bantuan dari suku Heaven Demon Phoenix. Xiao Yan, ini tentang waktu. Kita harus segera bergerak. Dokter peri kecil terbang dan mendarat. Tidak jauh dari Xiao Yan sebelum berbicara. Iya, Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan spiritual yang agung menyebar. Itu berubah menjadi formasi spasial yang menutupi mata air 9 tenang. Dia telah menempatkan penghalang deteksi di sini. Itu tidak hanya melindungi 9 musim semi yang tenang, dia juga akan segera merasakan aktivitas apapun di dalam penghalang. Kailin, kamu bisa santai dan berlatih. Tempat ini adalah markas besar suku Python Nine Serene Deep Ground. Yao Ming telah menetapkan daerah ini sebagai tempat terlarang dan telah mengirimkan para ahli untuk menjaganya. Anda tidak boleh diganggu. Anda harus kembali ke paviliun bintang jatuh setelah keluar dari retret Anda. Mulut Xiao Yan bergerak. Suara lembut yang dibungkus oleh Doki ditransmisikan ke musim semi 9 Serene. Dia berhenti ragu-ragu saat dia berbalik dan bergegas ke kejauhan. Guyuran. Suara percikan air dipancarkan dari dalam 9 mata air tenang segera setelah Xiao Yan dan dokter peri kecil pergi. Sosok besar di dalam mata air itu bergerak sedikit. Sepasang besar mata 7 warna perlahan terbuka. Ular itu pertama-tama menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah bagian terdalam dari mata air 9 tenang. Ada batu api khusus yang berkedip-kedip di mata ular itu. Dia samar-samar merasakan isyarat samar sejak dia memasuki musim semi yang tenang 9 ini.
Setelah merasakan ini selama lebih dari setengah bulan, dia akhirnya dapat memastikan bahwa isyarat ini dipancarkan dari dasar musim semi yang tenang 9. Dasar itu bukanlah tempat di mana Yao Ming disegel. Sebaliknya, itu ada di suatu tempat yang lebih dalam, tetapi bahkan Xiao Yan, yang memiliki perlindungan api surgawi, tidak berani melangkah sejauh itu. Meski perasaan dilindungi cukup bagus, aku masih lebih suka menjadi lebih kuat darimu. Ini mungkin agak sulit sekarang, tetapi saya harus, paling tidak, melakukan yang terbaik. Mata ular 7 warna itu perlahan berkedip saat Kailin segera mengayunkan ekornya. Tubuhnya yang besar ditemani oleh gelombang air saat dia dengan cepat bergegas ke dasar mata air 9 tenang. Brother Xiao Yan, orang-orang dari suku Heaven Demon Phoenix pasti akan merobek lubang spasial dari lokasi suku mereka untuk memasuki alam kosong. Kita bisa memasukinya sebelumnya dan merasakan fluktuasi spasial apapun. Kemudian kami akan dapat dengan cepat mendeteksi jalur mereka. Yao Ming tersenyum saat dia menyarankan ide untuk Xiao Yan saat dia berdiri di depan aula besar. Iya, Xiao Yan mengangguk. Aku akan menemanimu secara pribadi kali ini. Juga akan ada 6 sesepuh lainnya. Meskipun jumlah kami jauh lebih rendah dari suku Heaven Demon Phoenix, kami akan dapat menghentikan mereka dari memenuhi misi mereka selama kami dapat mengalahkan Heaven Demon 3 Phoenix. Yao Ming menunjuk ke 6 sesepuh di belakangnya saat dia berbicara. Mata Xiao Yan melihat ke atas. Hanya ada satu lelaki tua berambut putih di antara mereka yang dapat memenuhi standar tingginya, tetapi lelaki ini hanyalah Ban Seng tingkat menengah. 5 yang tersisa hanya di sekitar puncak perubahan ke-9 dari kelas Dozun. Sekilas, jelas bahwa barisan ini lebih rendah dari barisan suku Heaven Demon Phoenix. Saudara Xiao Yan seharusnya tidak menyalahkan saya. Yao Xiaotian dan tetua pertama membuat suku Piton 9 tenang deep ground kami berada dalam kondisi yang menyedihkan. Yao Ming menghela nafas dan berbicara dengan suara yang agak dalam. Jika Yao Xiaotian dan tetua pertama mendukungnya tanpa ambisi liar, tidak ada yang tahu seberapa kuat suku Piton 9 Serene Deep Ground. Setidaknya, mereka tidak akan jauh lebih lemah dari suku Heaven Demon Phoenix. Haha, apa yang dikatakan kepala suku Yao Ming? Ini sudah bagus bahwa kamu bersedia mengulurkan tangan. Xiao Yan tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia melirik dokter peri kecil dan King Lin di sampingnya. Mungkin masih ada celah besar antara kedua wanita dan kelas Ban Seng meskipun mereka telah berlatih selama periode waktu ini, tetapi jika mereka bekerja sama, tidak ada seorang pun di kelas Dozun yang akan cocok untuk mereka. Mereka bahkan hampir tidak bisa bertahan saat menghadapi ahli Ban Seng. Mereka bisa dianggap banyak membantu. Sudah waktunya, kita harus bergerak. Yao Ming tersenyum. Tangannya tiba-tiba melambai di ruang kosong sebelum celah spasial hitam gelap muncul. Setelah itu, dia menarik dengan kedua tangannya dan terowongan spasial muncul di depan semua orang. Ayo pergi. Xiao Yan tidak ragu-ragu setelah melihat ruang terbuka. Dia memimpin untuk segera melangkah ke dalam celah. Dokter peri kecil dan Qin Lin mengikuti dari belakang. Semua sesepuh yang tersisa, saya akan menyerahkan 9 tenang dalam tanah Piton kepada Anda semua selama periode waktu saya pergi. Yao Ming berbicara kepada beberapa orang lain di sampingnya dengan suara yang dalam. Dimengerti. Beberapa sesepuh dengan cepat menanggapi dengan nada hormat setelah mendengar informasi ini. Kita juga harus pergi. Yao Ming mengangguk setelah mendengar jawaban mereka. Dia melambaikan lengan bajunya dan melangkah ke celah spasial. Keenam sesepuh itu mengikutinya. Retakan spasial itu akhirnya mulai menghilang perlahan setelah orang terakhir memasukinya. Akhirnya, itu lenyap dari pandangan. Alam kosong benar-benar sunyi. Fluktuasi spasial yang sangat intens kadang-kadang dipancarkan dari ruang hitam. Banyak retakan muncul seperti mulut besar yang ganas. Permukaan retak dari kehampaan yang sunyi. Banyak sosok manusia menembus celah dan akhirnya muncul dengan ruang hitam gelap ini. Seberapa jauh tempat ini dari titik masuk suku Heaven Demon Phoenix?
Xiao Yan menoleh. Dia memandang Yao Ming saat Yao Ming keluar dari celah spasial sebelum bertanya. Haha, santai, mata-mata yang aku tempatkan di suku Heaven Demon Phoenix memiliki jejak spasial padanya. Oleh karena itu, saya bisa merasakan posisi suku Heaven Demon Phoenix di ruang ini. Jika mereka bepergian dari suku mereka, mereka pasti akan muncul di daerah itu. Yao Ming tersenyum. Setelah itu, dia menutup matanya dan merasakan sejenak. Akhirnya, dia membukanya kembali dan melihat ke utara. Ayo pergi. Tubuh Yao Ming memimpin untuk bergerak setelah kata-katanya terdengar. Dia melangkah melalui ruang kosong dan dengan cepat bergegas maju. Aliran spasial kacau dan liar yang liar secara otomatis menghilang saat masuk dalam jarak 100 kaki darinya. Setelah mencapai kelas Doseng, aliran kekacauan yang menakutkan di dalam ruang kosong ini tidak lagi menimbulkan banyak ancaman. Mengikuti, Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia memimpin semua orang dan dengan cepat mengikuti Yao Ming. Tempat ini dekat dengan tempat di mana suku Heaven Demon Phoenix berada. Kami pasti akan merasakannya jika mereka merobek ruang dan masuk. Yao Ming akhirnya berhenti setelah melewati alam kosong selama setengah jam. Dia melihat ke dalam kegelapan hitam yang jauh saat dia memberitahu semua orang. Xiao Yan melihat sekelilingnya dan mengangguk sedikit. Dia berkata, aliran kekacauan di dalam ruang ini sedikit lebih padat. Itu akan bisa menyembunyikan kita. Haha, kalau begitu, kita harus menunggu mangsa kita muncul. Yao Ming tertawa. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia telah duduk. King Lin dan dokter peri kecil juga melakukan hal yang sama di sampingnya. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu sampai ikan besar yang dikenal sebagai suku Heaven Demon Phoenix menerobos ke dalam jaring yang telah mereka siapkan. Konsep waktu sangat kabur di alam kosong ini. 2 hari berlalu dalam sekejap mata di lingkungan yang sangat gelap ini. Segera setelah itu, ruang di tempat yang sangat jauh dari kelompok Xiao Yan tiba-tiba berfluktuasi. Banyak tokoh kuat perlahan melangkah melalui garis celah spasial sebelum muncul di alam kosong ini. Garis retakan perlahan menghilang saat orang terakhir melangkah keluar. 3 orang berdiri di posisi pemimpin kelompok 20 lebih orang ini. Tatapan yang tersisa yang melihat punggung pemimpin ini semuanya dipenuhi dengan rasa hormat. Operasi ini sangat penting. Ini menyangkut apakah suku Heaven Demon Phoenix kita akan dapat sepenuhnya melampaui suku naga Void kuno atau tidak. Oleh karena itu, tidak boleh ada yang melakukan kesalahan. Jika tidak, Anda akan menghadapi aturan suku. Seorang wanita berpakaian merah berbicara di antara 3 individu. Nadanya sedingin es dan dipenuhi aura yang agung. Wanita ini berbaju merah. Dia tampak berusia 30-an, tetapi auranya begitu kuat sehingga menakutkan. Sepasang alis yang agak halus saling menyatu. Aura jahat melonjak darinya, menyebabkan 2 sesepuh di sampingnya mengambil langkah menjauh tanpa ada yang menyadarinya. Kami akan mematuhi perintah Penatua Agung. Anggota suku Heaven Demon Phoenix di belakangnya, yang merupakan individu yang sangat kuat, tidak berani mengganggu tangisan dingin orang ini. Semuanya buru-buru menjawab dengan nada hormat. Ada 2 wajah yang dikenal di antara orang-orang ini. Yang satu secara alami adalah Feng Qing'er, yang telah membentuk banyak dendam dengan Xiao Yan, sementara yang lainnya adalah Jiu Feng, yang telah bertukar pukulan dengan Xiao Yan. Dia juga dikenal sebagai calon penerus kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix. Keduanya memiliki status tinggi di suku Heaven Demon Phoenix, tetapi mereka tampak sangat hormat di depan aura ganas wanita berjubah merah itu. Mereka tidak berani meremehkannya. Naga Void kuno, tak terduga hari ini benar-benar telah datang. Suku Heaven Demon Phoenix saya akan menjadi makmur setelah perang saudara Anda berakhir. Pada saat itu, saya akan sepenuhnya melenyapkan suku Anda dari dunia ini. Wanita berjubah merah itu tertawa dengan suara jahat yang agak tajam. Dia segera melambaikan lengan bajunya. Angin bertiup kencang dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang meluncur ke kejauhan seperti meteorit.
Banyak ahli dari suku Heaven Demon Phoenix buru-buru mengikuti di belakangnya. Xiao Yan, yang duduk di dalam aliran spasial yang kacau di lokasi yang jauh, tiba-tiba membuka matanya saat wanita berjubah merah itu bergegas maju. Yao Ming di sisi lain juga membuka matanya. Mereka bertukar pandang saat senyum tipis terangkat di wajah mereka. Persiapkan dirimu. Mereka yang berasal dari suku Heaven Demon Phoenix akan segera tiba. Chapter 1473. Alam kosong benar-benar sunyi. Arus spasial yang kacau melonjak, menyembunyikan bahaya yang fatal. Swoosh! Suara angin deras yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di tengah kesunyian. Sekelompok besar cahaya muncul dari kegelapan di kejauhan. Setelah itu, ia tiba dengan kecepatan tinggi. Angin liar dan keras yang diaduknya bahkan menyebabkan aliran spasial yang kacau menjadi terkoyak. Kakak, 3 pulau naga besar telah menyerang Pulau Naga Timur. Jika mereka mendapatkan bantuan kami, mereka pasti bisa mengalahkan Pulau Naga Timur. Seorang tetua berjubah hitam di samping wanita terkemuka berjubah merah perlahan membuka mulutnya. Suaranya sangat serak karena semacam kekuatan hisap tiba-tiba menyebar dari mulutnya. Orang ini bernama Kun Huang. Banyak lawannya telah dimangsa olehnya setelah ditangkap. Reputasinya yang ganas sangat terkenal. Banyak ahli akan gemetar ketakutan saat mendengar namanya. Tidak perlu terburu-buru. Kami akan membiarkan mereka bertarung sedikit lebih lama. Semakin banyak kematian semakin baik. Mata wanita berjubah merah berkedip saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Hihi, 3 pulau naga besar yang meminta bantuan kami adalah sesuatu yang sangat tidak terduga. Tetua lainnya dengan wajah agak teduh juga tertawa dengan cara yang aneh. Dia adalah Ying Huang dari Heaven Demon Tree Phoenix. Setelah kita menghabisi Pulau Naga Timur dan memperoleh garis darah Naga Phoenix, itu hanya masalah waktu sebelum 3 pulau naga besar dilenyapkan oleh kita. Wanita berjubah merah itu tertawa pelan. Dia melambaikan lengan bajunya dan baru saja akan mempercepat ketika perasaan bahaya tiba-tiba bergemuruh di dalam hatinya. Sebelum dia bisa bereaksi, gelombang demi gelombang pilar Doki yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari aliran spasial yang kacau. Pilar-pilar ini sangat tajam. Mereka menembak ke dalam kelompok suku Heaven Demon Phoenix dalam sekejap, menyebabkan pekikan sengsara meletus. Siapakah kamu makhluk pengecut? Anda benar-benar berani menyergap suku Heaven Demon Phoenix kami. Anda mencari kematian. Wanita berjubah merah itu tiba-tiba pulih pada saat ini. Dia langsung menjadi geram setelah melihat suku Heaven Demon Phoenix menderita kerugian besar dalam sekejap. Tangannya tiba-tiba meraih aliran spasial yang kacau di bawah. Ruang di tempat itu menjadi terdistorsi. Sebuah bang terdengar saat aliran spasial yang sangat kacau meledak karena dia. Haha, jika kami pengecut, mengapa kami mencegat suku Heaven Demon Phoenix Anda? Tawa keras tiba-tiba bergema saat aliran spasial yang kacau tiba-tiba terbelah. Segera, sesosok keluar dari situ. Akhirnya, itu muncul di depan suku Heaven Demon Phoenix. Kedua tangannya melambai saat aura mengerikan menyebar. Surga Setan 3 Phoenix. Sudah ratusan tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabar? Kamu siapa? Mata Feng Huang mengandung niat buruk saat mereka menatap Yao Ming, yang muncul di depannya. Dia mengerutkan kening dan matanya segera berubah menjadi gelap dan serius. Yao Ming, kamu masih hidup. Apa sebenarnya iblis tua itu? Bukankah dia kehilangan kendali saat berlatih dan mati? Kun Huang dan Ying Huang terkejut mendengar kata-kata Feng Huang. Hihi, bahkan kalian 3 iblis tua belum mati. Mengapa saya mati begitu mudah? Yao Ming tertawa. Terlepas dari alasan untuk hidup, kamu benar-benar menjadi lebih berani. Sepertinya suku Piton Nine Serene Deep Ground terlalu nyaman selama beberapa tahun ini. Mungkinkah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melangkahi sukuku hanya karena peringkat kita di level yang sama? Feng Huang menatap Yao Ming dengan ekspresi gelap dan dingin. Nada suaranya sangat menyeramkan. Haha, suku Heaven Demon Phoenix benar-benar bertindak dengan cara yang hebat.
Tawa samar tiba-tiba keluar dari belakang Yao Ming. Ruang di sampingnya sedikit berfluktuasi saat sosok perlahan muncul di depan semua orang. "Kamu siapa?" Ekspresi Feng Huang sedikit berbeda setelah melihat sosok manusia muncul di samping Yao Ming. Dia bisa merasakan bahwa sosok manusia ini sebenarnya adalah bintang satu yang maju Do Sheng. Xiao Yan, Feng Qing'er dan Jiu Feng di belakang tanpa sadar berteriak dengan wajah kaget setelah kata-kata Feng Huang keluar dari mulutnya. "Xiao Yan, kamu adalah penyebab utama yang mencegah suku Heaven Demon Phoenix kita mendapatkan buah asal naga Phoenix, Xiao Yan." Ekspresi Feng Huang menjadi sangat suram setelah mendengar seruan ini. Dia memandang Xiao Yan, menggertakkan giginya, dan mengajukan pertanyaan. "Sepertinya aku cukup terkenal di dalam suku Heaven Demon Phoenix." Xiao Yan tersenyum. Dia secara acak melirik Jiu Feng dan Feng Qing'er. Keduanya sedikit gemetar saat dia melakukannya. Sudah 2 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Kekuatan Feng Qing'er tetap stagnan. Sepertinya ini adalah gejala sisa dari lonjakan kekuatannya setelah berganti tulang. Jiu Feng, di sisi lain, telah mencapai puncak perubahan ke-9 di kelas Dozun. Hanya ada selangkah antara dia dan kelas Ban Sheng. Jelas, kepala suku masa depan dari suku Heaven Demon Phoenix ini memiliki bakat yang luar biasa. Feng Huang menarik napas dalam-dalam sebelum menghembuskan napas perlahan. Matanya gelap dan serius saat mereka menatap kelompok Xiao Yan dan Yao Ming. Dari kelihatannya situasinya, jelas bahwa mereka datang dengan niat buruk. "Yao Ming, apakah kamu ingin memulai perang habis-habisan antara suku Python Nine Serene Deep Ground dan suku Heaven Demon Phoenix?" Feng Huang berteriak dengan suara sedingin es. "Saya tidak punya pilihan. Saya juga telah diundang untuk membantu, tetapi alih-alih membantu 3 pulau naga besar, saya membantu Pulau Naga Timur." Yao Ming merentangkan tangannya dan tertawa. Dia bukan orang biasa. Tidak mungkin baginya untuk ditakuti oleh Feng Huang. Reputasinya yang ganas tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. "Kalian bertiga, kami tidak akan menyerang jika kamu memilih untuk memimpin orang-orangmu dan berbalik sekarang." Xiao Yan tersenyum saat memberi mereka pilihan. "Kamu pikir kamu siapa? Anda berani menuntut agar kami berbalik? Selain itu, bahkan jika kita benar-benar kembali, apa menurutmu tidak akan terjadi apa-apa pada Pulau Naga Timur? 3 pulau naga besar sepertinya sudah mengepung Pulau Naga Timur. Saat Anda bergegas, Anda mungkin hanya akan menemukan gurun." Feng Huang yang berwajah teduh itu berbicara dengan suara gelap dan dingin. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya setelah mendengar klaim ini. Tidak disangka ketiga pulau naga besar itu begitu gelisah. "Mereka sudah menyerang. Kamu harus keluar dari alam kosong ini sekarang. Jika tidak, tidak ada dari Anda yang bisa pergi." Xiao Yan mengerutkan kening. Dia berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu kepada suku Heaven Demon Phoenix. Dia mengangkat kepalanya dan mengancam mereka dengan suara tenang. Feng Qing'er dan Jiu Feng mengejang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Orang ini menjadi sombong selama 2 tahun tidak bertemu. Harus diketahui bahwa ada total 3 sesepuh agung dalam perjalanan ini. Semuanya memiliki kekuatan Do Sheng yang asli. Mereka adalah puncak keberadaan dunia ini. Anak muda, ibumu bahkan belum lahir saat orang tua ini mendominasi benua Doqi. Kilatan ganas melintas di mata Ying Huang setelah mendengar kata-kata Xiao Yan yang tidak perlu. Doqi yang mengerikan langsung meletus dari tubuhnya seperti badai. "Membunuh." Wajah Feng Huang sedingin es. Sebuah suara yang dipenuhi dengan keinginan membunuh keluar dari mulutnya. Meskipun dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yao Ming agak melampaui dirinya, masih ada 3 elit Do Sheng di pihak mereka. Di sisi lain, pihak lain hanya memiliki 2 Do Sheng. Mereka memegang keunggulan di lineup ini. Bagaimana mereka bisa menarik diri begitu saja hanya karena seseorang menyuruh mereka? "Haha, baiklah, raja ini akan menguji apakah Sky Demon Tree Phoenix-mu telah meningkat selama bertahun-tahun ini."
Yao Ming mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Tubuhnya bergerak saat dia bergegas keluar. Aku akan melawanmu sendiri. Zui, Kun Huang, kalian berdua harus berurusan dengan bocah itu. Ying Huang, pimpin yang lain untuk membunuh orang yang tersisa. Feng Huang dengan dingin tertawa. Tubuhnya bergegas ke depan dan bertabrakan dengan keras dengan Yao Ming tanpa menyerah. Segera, gelombang demi gelombang badai energi yang menyebabkan hati bergetar mulai menyapu. Hanya salah satu dari kalian yang tidak akan bisa memblokir saya. Kalian berdua harus bertarung bersama. Xiao Yan tertawa, terbahak-bahak. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan Kun Huang. Cahaya keemasan melonjak dan tubuhnya tiba-tiba membengkak. Tinju yang berisi angin pemusnahan terlempar tanpa ampun. Melahap dunia. Ekspresi Kun Huang berubah saat dia merasakan serangan kuat Xiao Yan. Dia melebarkan mulutnya dan uap hitam melonjak keluar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi mulut ganas 1000 kaki yang mencoba menelan tinju Xiao Yan. Nafsu makanmu sangat besar. Hati-hati menjadi kembung. Xiao Yan dengan dingin tertawa setelah melihat bentuk mulut ini. Lengannya bergetar hebat saat mulut uap hitam besar itu dengan paksa dihancurkan. Kekuatan yang tersisa mengalir ke tubuh Kun Huang. Mengerang. Kun Huang mengerang pelan setelah dipukul oleh tinju Xiao Yan. Dia terhuyung mundur lebih dari 100 meter sebelum berhenti. Wajahnya sedikit kaget saat melihat Xiao Yan. Mereka berdua adalah bintang doseng yang canggih, tetapi kekuatan bertarung Xiao Yan sangat kuat. Kakak kedua, Ying Huang, yang berencana untuk berurusan dengan kelompok dokter peri kecil, sangat terkejut setelah melihat Kun Huang dikirim kembali oleh pukulan Xiao Yan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bergerak. Akhirnya, dia muncul di samping Kun Huang. Matanya hati-hati dan gelap saat mereka melihat Xiao Yan. Dia berbicara dengan suara yang dalam, ada yang aneh dengan orang ini. Kita harus bergandengan tangan dan segera menghabisinya. Kun Huang sedikit ragu setelah mendengar saran ini. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan mengangguk. Setelah pertukaran tadi, dia mengerti bahwa kekuatannya tidak bisa menandingi Xiao Yan sendirian. Hal ini menyebabkan dia merasa sedikit tertahan. Feng Qing'er dan Jiu Feng memiliki ekspresi yang agak pucat saat mereka menyaksikan pemandangan ini dari jauh. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka menatap sosok emas itu. Doseng terlebih lagi, dia adalah seorang doseng yang lebih kuat dari penatua Kun Huang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin orang ini bisa meningkat pesat dalam 2 tahun? Ketika mereka mencoba yang terbaik untuk melampaui Xiao Yan, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka bahkan tidak dapat lagi melihat punggungnya. Ini merupakan pukulan besar bagi mereka berdua, yang cukup bangga. Ao! Dua tangisan Phoenix yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di sekitar alam kosong. Tubuh Kun Huang dan Ying Huang langsung membengkak. Mereka berubah menjadi bentuk setengah manusia setengah binatang dalam sekejap mata. Gelombang fluktuasi yang sangat liar dan ganas keluar dari tubuh mereka seperti badai mini. Mereka dengan paksa menyebarkan arus kacau dalam radius 100.000 kaki. Haha, jadi bagaimana jika ada 2 doseng? Hari ini, saya akan melihat apa yang bisa dilakukan 2 doseng untuk saya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tertawa keras ke arah langit. Tawanya seperti guntur. Raksasa emas melangkah di udara kosong dengan sikap sombong. Chapter 1474. Anak muda, kamu sedang mencari kematian. Wajah Ying Huang berkedut setelah mendengar tawa Xiao Yan yang keras. Dia akhirnya tertawa dengan sangat marah. Keduanya telah berkeliaran tanpa tertandingi di benua Douqi selama bertahun-tahun. Semua orang tahu reputasi mereka yang ganas. Tidak disangka bahwa seorang pemuda benar-benar berpikir untuk menginjak kepala mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh harga diri mereka. Kakak kedua, ayo kita serang bersama dan bunuh dia. Ying Huang mengulurkan lengan dari lengan bajunya dan membentuk cakar elang hitam gelap yang menyeramkan dengannya.
Cakarnya sepanjang 5 kaki dan tampak seperti pedang panjang yang tajam. Ada sedikit lengkungan padanya saat kekuatan menakutkan berkumpul di tepinya. Kun Huang di samping mengangguk dengan ekspresi suram setelah mendengar kata-kata ini. Uap hitam melonjak di sekelilingnya, membentuk pusaran aneh. Ini adalah skill ultimate unik mereka, Devouring Spiral. Dengan pusaran ini melindungi tubuh mereka, mereka tidak akan menerima kerusakan sedikit pun. Itu dianggap sebagai pertahanan absolut sejati. Cakar iblis pembelah yang hebat. Tubuh Ying Huang bergerak. Sepasang sayap yang lebarnya puluhan kaki diperpanjang di belakangnya. Dalam sekejap, dia muncul di atas Xiao Yan. Cakar hitam besarnya tiba-tiba menekan. Angin kencang menutup udara di sekitar Xiao Yan. Setelah itu, dia dengan kasar meraih kepala Xiao Yan. Perut darah Kun Huang. Kun Huang juga melepaskan skill Dou yang kuat saat Ying Huang menyerang. Uap hitam keluar dari tubuhnya. Ini dengan cepat membentuk gumpalan hitam aneh yang lebarnya beberapa ribu kaki di bawah Xiao Yan. Sepintas, itu tampak seperti perut yang sangat besar. Sebuah lubang besar dibuka di bagian atas perut, tampak seperti mulut ganas besar yang menggigit Xiao Yan dengan liar. Sepertinya perut berencana menelan Xiao Yan. Keduanya bekerja sama dengan cara yang luar biasa saat mereka menyerang. Satu menyerang dari atas sementara yang lainnya menyerang dari bawah. Mereka benar-benar menutup semua rute pelarian Xiao Yan. Apalagi serangan mereka sama-sama mematikan. Mereka bahkan tidak memberi Xiao Yan sedikit pun kesempatan untuk membalas. Keganasan terkenal dari keduanya benar-benar terungkap pada saat ini. Mata Xiao Yan dengan cepat menyapu mereka berdua. Dia tampak tidak panik karena dua serangan terkoordinasi dengan baik dari Do Sheng ini. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba menekannya dengan keras ke arah cakar angin yang terbang di atasnya. Jari musim semi kuning. Energi di dalam ruang sekitarnya tiba-tiba menjadi liar dan keras setelah jari itu ditekan ke udara. Sosok besar berwarna kuning tua muncul entah dari mana. Setelah itu, ruang gemuruh disertai dengan momentum yang menakutkan karena bertabrakan dengan cakar yang terbuat dari angin. Telapak tangan penciptaan surga yang agung. Xiao Yan tidak berhenti setelah menekan ke depan. Telapak tangan kanannya tiba-tiba terbanting. Cahaya hitam yang sangat besar menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Itu mengelilingi perut hitam besar itu saat kekuatan isap yang kuat meletus dan dengan paksa menyeret perut masuk. Bang! Angin cakar dan perut hitam raksasa dihancurkan oleh pembalasan tajam Xiao Yan. Menjadi sumber serangan, baik Ying Huang dan Kun Huang terlibat. Darah di dalam tubuh mereka bergolak. Keterampilan Dou yang telah dilatih bocah ini adalah semua keterampilan Dou kelas Tian. Selain itu, dia telah melepaskan mereka dengan keakraban seperti itu. Pembalasan langsung Xiao Yan akhirnya menyebabkan ekspresi Kun Huang dan Ying Huang berubah. Mata mereka dengan cepat menyapu pertempuran antara Feng Huang dan Yao Ming. Hati mereka mulai tenggelam setelah menyadari bahwa Feng Huang sedikit kurang beruntung. Penatua Ming, Anda harus memimpin orang-orang yang tersisa untuk menghabisi kelompok itu dari suku Heaven Phoenix. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam setelah memaksa Kun Huang dan Ying Huang kembali dengan jari dan telapak tangan. Suara ini terdengar di samping telinga Penatua Ban Seng menengah dari suku Piton 9 Tenang Deep Ground. Iya, Penatua Ming tidak berani meremehkan perintah setelah mendengar ini. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya menyebabkan hatinya bergetar. Meskipun dia adalah seorang ahli Ban Seng, dia mengerti bahwa dia tidak akan bertahan 5 kali melawan Xiao Yan jika Xiao Yan ingin menyerangnya. Semuanya, ikuti aku. Hari ini, kami akan menunjukkan kepada suku Heaven Demon Phoenix kekuatan dari suku Piton 9 Serene Deep Ground kami. Penatua Ming berteriak keras. Dia memimpin untuk menyerang kelompok ahli dari suku Heaven Demon Phoenix. Saat ini, tidak ada lagi ahli Ban Seng yang hadir dalam barisan suku Heaven Demon Phoenix. Yang terkuat adalah Jiu Feng, yang berada di puncak kelas Douzun, tetapi jarak antara puncak Douzun dan Ban Seng sangat besar.
Oleh karena itu, suku Heaven Demon Phoenix mungkin memiliki keunggulan jumlah, tetapi mereka masih dikalahkan oleh serangan ganas Penatua Ming. Bajingan, beraninya kamu. Kematian telah terjadi di antara para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix setelah kontak singkat. Kun Huang dan Ying Huang segera marah. Namun, sosok tiba-tiba muncul di depan mereka tepat saat mereka melangkah maju. Ekspresi Xiao Yan sedingin es saat dia melihat keduanya. Dia membentangkan telapak tangannya dan doki di dalam tubuhnya mulai berkumpul di sana seperti badai. Fluktuasi yang menakutkan mulai menyebar dengan cepat. Palem musim semi kuning. Doki menyebar seperti ombak lautan. Xiao Yan tetap tanpa ekspresi saat tangan kanannya tiba-tiba menghantam keduanya. Alam kosong mulai berfluktuasi setelah telapak tangan Xiao Yan turun. Sidik jarinya yang besar muncul seperti langit saat berkumpul di atas kepala Kun Huang dan Ying Huang. Setelah itu disertai dengan momentum destruktif yang mengerikan saat itu runtuh. Itu menembus udara, menghancurkan udara itu sendiri 1 inci pada suatu waktu. Ledakan sonik bergema dengan keras. Telapak tangan besar itu turun seperti gunung. Ekspresi Kun Huang dan Ying Huang menjadi sangat serius setelah merasakan kekuatan destruktif yang dikandungnya. "Ao!" teriakan burung phoenix yang keras dan jelas menggema di alam kosong. Tubuh Kun Huang dan Ying Huang tiba-tiba membengkak. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi 2 Heaven Demon Phoenix setinggi 10.000 kaki. Mereka mengepakkan sayap mereka yang sangat besar dan pilar cahaya selebar 2000 kaki berteriak dari mulut mereka dan dengan keras memukul sidik jari yang sangat besar itu. Ledakan. Tabrakan itu seperti 2 meteorit yang saling bertabrakan. Kekuatan tabrakan yang menakutkan itu bersiul dan menyebar seperti tsunami. Tekan mereka. Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah melihat keduanya bergabung bersama untuk memblokir palem musim semi kuning. Tato klan perlahan muncul di alisnya. Auranya juga langsung melonjak. Dalam beberapa kedipan, dia melonjak dari bintang 1 lanjutan Doseng ke bintang kedua kelas Doseng. Ini buruk, aura bocah itu tiba-tiba melonjak. Transformasi Xiao Yan juga terdeteksi oleh Kun Huang dan Ying Huang. Ekspresi mereka segera berubah. Sebelum mereka bisa melarikan diri, cetakan tangan besar di atas kepala mereka tiba-tiba ditekan. Pilar cahaya selebar 2000 kaki itu hancur berantakan. Mati. Mata Xiao Yan sangat dingin. Palem musim semi kuning runtuh. Itu dengan kejam mengepung tubuh besar dari 2 pertempuran. Api yang menakutkan melesat saat segel itu mendarat. Mendesis. Setelah menderita serangan yang menakutkan ini, daging Heaven Demon Phoenix mereka segera terbelah. Darah segar mengalir keluar, terus-menerus keluar dari tubuh mereka. Suara ledakan yang dalam terdengar di seluruh tubuh mereka. Setengah dari tulang putih padat mereka bahkan terlihat. Telapak tangan yang kokoh ini membuat mereka berdua menjadi lumpuh. Kedua tetua agung benar-benar kalah dari Xiao Yan. Kekalahan menyedihkan Kun Huang dan Ying Huang dirasakan oleh para ahli suku Heaven Demon Phoenix, yang dengan getir memblokir kelompok Penatua Ming dan dokter peri kecil. Wajah mereka menjadi sangat pucat. Jiu Feng dan Feng King Er mengungkapkan mata tertegun. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Xiao Yan menjadi sekuat ini. Segel mereka. Xiao Yan melangkah melalui alam kosong. Dia muncul di atas kepala Kun Huang dan tetua lainnya. Dengan gaya seperti hantu, tangannya dengan cepat membentuk berbagai segel. Akhirnya, 2 pilar cahaya misterius ditembakkan ke 2 kepala Heaven Demon Phoenix. Tubuh mereka dengan cepat menyusut sebelum mereka kembali ke bentuk manusia dalam sekejap mata. Namun, ada simbol misterius tambahan di dahi mereka. Metode penyegelan ini hanya bisa berhasil jika pihak lain tidak dapat melakukan perlawanan. Mata sedingin es Xiao Yan beralih ke para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix setelah berhasil menyegel Kun Huang dan Ying Huang. Para ahli itu segera mulai gemetar setelah melihatnya melihat-lihat. Bahkan 2 sesepuh agung bersama tidak dapat memblokir orang ini. Apa yang bisa mereka lakukan? Melarikan diri. Semua orang saling berhadapan. Kejutan muncul di dalam hati mereka.
Semuanya bergerak pada saat yang sama saat mereka melarikan diri ke segala arah. Mencoba kabur. Xiao Yan dengan dingin tertawa setelah melihat mereka mencoba melarikan diri. Tangannya mengarah ke kejauhan sebelum dikepal. Ruang kosong itu segera memadat menjadi sangkar tak terlihat. Dengan lambaian lengan bajunya, sangkar itu sendiri mulai menyusut dengan cepat. Para ahli suku Heaven Demon Phoenix itu semua terjebak dalam kandang tak terlihat yang ukurannya kurang dari 100 kaki. Mereka tidak dapat melakukan apapun terlepas dari bagaimana mereka berjuang. Para ahli dari suku Piton Nine Serene Deep Ground itu diam-diam menyeka keringat dingin mereka saat melihat pemandangan yang luar biasa ini. Tidak ada bedanya dengan Penatua Ming. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan memungkinkan dia untuk memahami kata-kata penindasan mutlak. Xiao Yan perlahan menghela nafas lega hanya setelah menyegel Kun Huang dan Ying Huang dan menekan ahli Heaven Demon Phoenix. Dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk melakukan ini. Melawan dua doseng sendirian telah membuatnya lelah. Jika ada orang tambahan, bahkan Xiao Yan akan terseret dalam pertempuran panjang. Xiao Yan beristirahat sejenak setelah melakukan semua ini. Baru setelah itu dia mengangkat kepalanya dan melirik pertempuran sengit Feng Huang dan Yao Ming. Dia tanpa sadar tertawa sebelum berteriak dengan suara keras, "Feng Huang, baik Kun Huang dan Ying Huang telah dikalahkan. Jika Anda terus bertarung, saya akan membunuh satu orang setelah setiap 10 hitungan." Apa? Feng Huang dan Yao Ming, yang berada dalam pertempuran yang sangat intens, buru-buru berbalik setelah mendengar teriakan dingin Xiao Yan. Mereka buru-buru mengamati situasi dengan mata mereka. Mereka sedikit tertegun melihat Kun Huang dan Ying Huang telah ditangkap oleh tangan Xiao Yan. Saat ini, darah menutupi tubuh mereka. Wajah mereka pucat dan mata mereka tertutup. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Bahkan dengan sikap tenang Feng Huang, dia tidak bisa menahan perasaan pusing saat melihat pemandangan ini. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan saat dia bergumam. Chapter 1475. Haha, bagus. Saudara Xiao Yan benar-benar mendominasi. Anda benar-benar berhasil menghabisi dua iblis tua ini dengan kecepatan seperti itu meskipun bertarung melawan mereka berdua sendirian. Aku ingin tahu keributan macam apa yang akan terjadi jika masalah ini dikirim kembali ke wilayah binatang. Yao Ming adalah orang pertama yang pulih dan tertawa. Hatinya mulai lebih memikirkan Xiao Yan. Meskipun Yao Ming adalah doseng bintang 2 tingkat lanjut, dia tidak sepenuhnya yakin dia bisa mengalahkan Xiao Yan. Selain itu, semakin lama Yao Ming menghubungi Xiao Yan, semakin dia merasa bahwa Xiao Yan tak terduga. Kekuatan Xiao Yan adalah salah satu alasan utama mengapa Yao Ming dengan cepat memilih untuk membantu Pulau Naga Timur daripada 3 Pulau Naga Besar. Kekuatan Xiao Yan saat ini mungkin hanya dari bintang 1 yang maju. Doseng pada saat ini, tetapi ini adalah pertama kalinya Yao Ming bertemu dengan bintang muda Doseng. Siapa yang bisa memahami batas dari bakat mengerikan semacam ini? Pada levelnya, dia tidak hanya perlu melihat situasi saat ini ketika berteman dengan orang lain, dia juga perlu melihat potensi pihak lain. Dari cara Yao Ming melihatnya, potensi yang dimiliki Xiao Yan pasti sangat menakutkan. Jika tidak, dia akan kesulitan menyetujui untuk menyerang suku Heaven Demon Phoenix hanya setelah mendapatkan kembali posisinya. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah faksi yang mudah ditangani. Menjadi bagian dari 3 suku besar, suku Piton Nine Serene Deep Ground sangat menyadari hal ini. Suku Naga Void kuno telah bersembunyi selama tahun-tahun ini. Oleh karena itu, suku Heaven Demon Phoenix tidak diragukan lagi telah menjadi penguasa sejati dunia Magical Beast. Bahkan suku Piton Nine Serene Deep Ground sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan mereka. Xiao Yan, suku Heaven Demon Phoenix, kami tidak akan berhenti sampai kami membunuhmu jika kamu berani membunuh mereka. Feng Huang perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia menghirup napas dalam-dalam dan dengan kejam menatap Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara yang dalam.
Suku Heaven Demon Phoenix dan aku sudah saling dendam. Apakah saya berani tampil di depan Anda jika saya benar-benar takut? Xiao Yan tersenyum tipis setelah mendengar ancaman ini. Dia segera menarik senyumnya saat dia berkata dengan dingin, "Aku tidak ingin menyia-nyiakan nafasku padamu sekarang. Jangan meragukan metode saya. Jika Anda benar-benar keras kepala, saya tidak keberatan menjadi tanpa ampun dan memaksa suku Heaven Demon Phoenix Anda untuk kehilangan beberapa potong daging." Feng Huang terkejut saat melihat mata Xiao Yan yang tidak peduli. Kutukan yang sampai ke mulutnya ditelan kembali ke perutnya. Meskipun dia tidak mengenal Xiao Yan dengan baik, dia bisa merasakan nada padat dalam kata-katanya. "Apa yang kamu rencanakan?" Feng Huang hanya bisa berteriak dengan marah setelah dipaksa ke dalam situasi yang tidak berdaya. Setiap elit doseng adalah harta yang sangat berharga di dalam suku, bahkan untuk faksi super seperti suku Heaven Demon Phoenix. Kehilangan satu doseng tidak diragukan lagi akan menyebabkan Heaven Demon Phoenix merasakan rasa sakit karena dagingnya dipotong. Jika Xiao Yan benar-benar membunuh Kun Huang dan Ying Huang dengan marah, suku Heaven Demon Phoenix akan muntah darah. Saya tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya berharap suku Heaven Demon Phoenix tidak akan ikut campur dalam urusan suku naga Void kuno. Xiao Yan menyeringai dan menjawab, biarpun kita tidak ikut campur, Pulau Naga Timur tetap tidak akan bisa melawan 3 pulau naga besar. Apa menurutmu Pulau Naga Timur bisa bertarung dengan kekuatan gabungan dari 3 Raja Naga Besar dengan mengandalkan Naga Phoenix yang belum dewasa? Feng Huang dengan dingin berteriak. "Ini bukan urusanmu." Mata Xiao Yan menatap Feng Huang saat dia menjawab dengan samar. "Anda punya 2 pilihan sekarang. Entah Anda tinggal atau pergi. Jika Anda tinggal, saya akan bergandengan tangan dengan kepala suku Yao Ming untuk menangkap Anda. Setelah itu, saya akan membunuh yang Anda sebut Heaven Demon Tree Phoenix. Jika Anda memilih untuk keluar, harap segera lakukan. Selain itu, bantu saya menyampaikan pesan kembali ke suku Heaven Demon Phoenix. Beritahu mereka untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak berhubungan dengan mereka. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya." Kun Huang dan Ying Huang hanya dirugikan karena meremehkan lawan mereka. Itulah mengapa mereka terluka parah olehmu. Setelah itu, Anda menyegelnya sebelum mereka dapat pulih. Meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu dan Yao Ming, kalian berdua juga akan menderita jika aku menghancurkan diri sendiri. Feng Huang segera mengatupkan alisnya setelah mendengar Xiao Yan menyebutkan menangkapnya dengan gaya kausal, tapi dia juga bukan orang biasa. Dia dengan dingin tertawa saat dia membuat rencana. "Kamu memang layak menjadi kakak dari Heaven Demon Tree Phoenix." Xiao Yan tertawa. Telapak tangannya perlahan meraih kepala Ying Huang dan Kun Huang saat dia berkata, "Kalau begitu, kamu harus cepat dan mengambil keputusan. Saya ingin melihat apakah itu lebih cepat untuk menghancurkan diri sendiri atau untuk saya menghancurkan inti monster dari keduanya." Ekspresi Feng Huang berubah setelah mendengar tes ini. Dia mengatupkan giginya dan menatap Xiao Yan. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak berubah karena tatapannya. Dia perlahan mulai meningkatkan cengkeraman tangannya. "Baiklah, saya setuju dengan Anda. Suku Heaven Demon Phoenix tidak akan lagi terlibat dalam hal-hal yang berhubungan dengan suku naga Void kuno. Lepaskan mereka dan aku akan membawanya kembali." Feng Huang terpuruk setelah menghadapi Xiao Yan sejenak. Dia akhirnya mengatupkan giginya dan berbicara, "Haha, betapa menentukan. Aku bisa melepaskan yang lain tapi tidak Jiu Feng dan keduanya." Xiao Yan tersenyum. Tangannya meraih ruang terkunci. Jiu Feng yang panik ditangkap oleh ruang di sekitarnya sebelum ditarik ke sisi Xiao Yan. Setelah itu, Xiao Yan menepuk tangan Jiu Feng dan menyegel Douqi di dalam Jiu Feng. "Sepertinya Anda tidak tulus dalam transaksi ini." Feng Huang berbicara dengan nada sedingin es. "Apakah Anda benar-benar memperlakukan saya sebagai orang bodoh? Jika saya menyerahkannya kepada Anda akan kembali ke suku Heaven Demon Phoenix dan membuat persiapan untuk mengirim lebih banyak ahli."
Xiao Yan tertawa terbahak-bahak sambil berkata, ketiga orang ini adalah sandera. Jika suku Heaven Demon Phoenix Anda bersikeras untuk berpartisipasi dalam urusan suku naga Void kuno, Anda dapat bersiap untuk mengumpulkan mayat mereka. Namun, jika Anda benar-benar berhenti memiliki pemikiran seperti itu, saya secara alami akan membiarkan mereka pergi setelah kekacauan internal suku naga Void kuno diselesaikan. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah faksi biasa. Saya mengerti bahwa saya akan membentuk permusuhan yang tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan Anda jika saya membunuh mereka. Oleh karena itu, selama Anda tidak memakan kata-kata Anda, saya pasti akan menyimpan kata-kata saya. Apakah Anda percaya atau tidak, itu masalah Anda. Yang perlu Anda ingat adalah saya tidak sedang berdiskusi dengan Anda sekarang. Sebaliknya, saya mengancam Anda. Cengkeraman Xiao Yan di kepala Ying Huang dan Kun Huang perlahan mengeluarkan suara retak. Matanya gelap dan dingin saat mereka menatap Feng Huang. Sekarang, kamu harus segera kembali ke suku Heaven Demon Phoenix dan membuat kepala suku kamu memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Apakah Anda ingin mempertahankan kepala suku masa depan ini dan dua tetua agung ini, atau Anda ingin campur tangan dalam masalah suku naga Void kuno? Tubuh Feng Huang bergetar karena nada Xiao Yan yang sangat kasar. Dia membanggakan beberapa status dalam suku Heaven Demon Phoenix dan Central Plains. Sejak kapan ada yang berani berbicara dengannya seperti ini? Namun, terlepas dari bagaimana amarahnya keluar dari hatinya, dia juga mengerti bahwa orang yang mengendalikannya adalah Xiao Yan. Selain itu, jika Xiao Yan benar-benar bergandengan tangan dengan Yao Ming, dia kemungkinan besar akan berakhir di tangan mereka kecuali dia memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Alam kosong benar-benar sunyi. Semua orang sangat terguncang oleh kata-kata Xiao Yan. Serahkan orang-orang itu padaku. Aku akan menahan kata-katamu. Feng Huang menghirup udara dalam-dalam sebelum akhirnya dia membuka mulutnya dan berbicara dengan ekspresi muram. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya. Sangkar luar angkasa yang terdistorsi segera menghilang. Angin mendorong semua ahli dari suku Heaven Demon Phoenix ke sisi Feng Huang. Namun, Jiu Feng, Kun Huang, dan Ying Huang masih ada di tangan Xiao Yan. Penatua Feng Huang, tetua suku Heaven Demon Phoenix, berdiri di samping Feng Huang karena malu. Tidak disangka bahwa mereka telah menjadi sandera orang lain. Tutup mulutmu dari sampah. Feng Huang sangat marah saat ini. Dia segera mengutuk keras-keras, menyebabkan wajah para sesepuh itu bergantian antara putih dan hijau, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apa-apa lagi. Xiao Yan, kamu sangat berani. Suku Heaven Demon Phoenix saya akan mengingat ini. Jika sesuatu terjadi pada mereka, suku Heaven Demon Phoenix kami tidak akan pernah berhenti sampai Anda mati. Mata sedingin es Feng Huang mendarat di Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara dingin. Hatinya terasa tertahan. Kali ini, dia telah mengalami banyak kesulitan untuk memimpin kelompok ini keluar, tetapi tidak disangka bahwa mereka akhirnya bertemu musuh ini segera setelah melangkah ke alam kosong. Tidak hanya mereka kehilangan beberapa orang, tetapi pihak lain telah menyandera mereka bertiga. Dia bertanya-tanya berapa banyak tatapan aneh yang akan dia terima jika dia kembali dengan kekalahan. Haha, Penatua Feng Huang, Anda dapat yakin bahwa selama suku Heaven Demon Phoenix menepati janjinya, saya pasti akan menjamin keselamatan mereka. Xiao Yan tersenyum. Dia segera mengubah nadanya saat dia berkata, saya akan terus memantau aktivitas suku Heaven Demon Phoenix. Jika ada yang salah, saya akan mengirimkan kepala untuk Anda. Sudut mulut Feng Huang bergerak-gerak. Kemarahan melesat keluar dari matanya, tetapi dia akhirnya menekan amarah di hatinya. Tangannya dengan kasar meluncur melintasi ruang kosong di depannya dan celah spasial muncul. Tubuhnya memasuki celah tanpa ragu-ragu. Yang disebut tetua dari Heaven Demon Phoenix suku di belakangnya buru-buru masuk seperti sekolah ikan. Mereka semua takut Xiao Yan menyerang mereka saat ini.
Seluruh ruang menjadi sunyi setelah ahli suku Heaven Demon Phoenix terakhir menghilang ke celah spasial. Yao Ming mengedipkan matanya. Dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak beberapa saat kemudian. Brother Xiaoyan, saya, Yao Ming, jarang mengagumi siapapun, tetapi saya tidak punya pilihan selain melakukannya kali ini. Suku Heaven Demon Phoenix ini telah menderita kerugian besar kali ini. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan diam-diam menertawakan mereka jika masalah ini menyebar ke seluruh wilayah binatang. Yao Ming mengangkat ibu jarinya ke arah Xiaoyan dan tertawa. Xiaoyan sedikit tersenyum. Dia melemparkan 3 orang di tangannya ke sesepuh dari suku Python Nine Serene Deep Ground. Para tetua buru-buru menangkap mereka. Seorang elit doseng bukanlah seseorang yang bisa diciptakan sesuka hati. Yayasan suku Heaven Demon Phoenix akan menderita pukulan hebat jika mereka kehilangan 2 hantu tua ini. Kehilangan ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Xiaoyan tersenyum saat berbicara. Hampir tidak ada faksi di benua ini yang mampu membeli 2 doseng asli. Bahkan Sky Mansion akan benar-benar kehilangan anggota tubuhnya jika kehilangan tetua pertama dari menara pil kecil atau leluhur Huoyun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Ming menyeringai dan bertanya. Pergilah ke Pulau Naga Timur. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Senyum di wajahnya perlahan ditarik. Matanya melihat ke bagian terdalam dari alam kosong. Berdasarkan apa yang dikatakan Feng Huang sebelumnya, Pulau Naga Timur telah dikelilingi oleh 3 pulau naga besar. Ziyan mungkin juga dalam bahaya. Jangan menunda lebih lama lagi dan mulai bergerak. Xiaoyan mulai sedikit mengernyit setelah memikirkan dia sedang dikelilingi. Dia melambaikan tangannya dan berhenti lebih lama lagi. Tubuhnya bergerak, dan dia bergegas ke bagian terdalam dari alam kosong dengan kecepatan penuh. Yao Ming, dokter peri kecil, King Lin, dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Ziyan, tidak ada yang harus terjadi pada Anda.